Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah karomah luar biasa wali Allah yang disusui kijang saat bayi. Dikisahkan ada seorang wali Allah yang ahli mukasyafah dan doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Beliau bernama Syai Ahmad Abul Abbas Al-Basir. Syai Abul Abbas hidup semasa dengan seorang wali dan tokoh tarikat yang bernama Syai Abu Saud bin Abil Asy'ari. Keduanya sering berhubungan dengan cara surat menyurat. Syekh Hatim pernah berkisah tentang karomah Syai Ahmad Abul Abbas sebagai berikut. Aku pernah berkhidmat pada Syai Abu Saud selama 20 tahun. Telah berkali-kali aku meminta bayat pada beliau, namun beliau selalu menolak. Pada suatu hari, ketika aku meminta bayat padanya, beliau Syekh Abu Saud berkata, "Sebenarnya engkau bukan untuk kami. Engkau adalah untuk Abul Abbas Al-Basir, yang sebentar lagi akan datang dari Maghrib." Ketika Syekh Abul Abbas datang, beliau Syekh Abu Saud memberitahukan padaku, "Gurumu akan tiba di Mesir pada malam ini, untuk itu sambutlah beliau di Bulak." Orang Mesir yang pertama kali menyambut Syekh Abul Abbas Al-Basir adalah aku atau Syekh Hatim. Ketika aku berjabat tangan dengan Syekh Abul Abbas, beliau menyambutku sambil berkata, "Selamat datang wahai muridku Hatim. Semoga Allah memberi pahala pada Syekh Abu Saud yang telah menjagamu sampai aku tiba di sini." Selain kisah di atas, ada pula kisah tentang karomah Syekh Abul Abbas, bahwasannya istrinya pernah diundang oleh seorang penguasa di Mesir untuk menghadiri pesta perkawinan putrinya. Si istri meminta izin pada Syekh Abul Abbas agar diizinkan menghadiri undangan pernikahan itu. Setelah diizinkan olehnya, si istri lalu bertanya, "Apakah aku boleh berpakaian yang hanya satu-satunya ini?" Syekh Abul Abbas lantas menjawab, "Ya." Anehnya waktu Syekh pergi, Allah membalikan matanya dan si istri pun melihat pakaiannya yang sederhana itu menjadi pakaian sutra yang mahal dan berhiaskan dengan segala macam batu permata berharga yang tidak dimiliki keluarga penguasa itu sendiri. Waktu si istri sampai di rumah penguasa tersebut, istri penguasa dan para istri pembesar lainnya merasa heran melihat kemewahan baju dan perhiasan istri Syekh Abul Abbas yang dikenal sebagai orang miskin itu. Mereka berkata, "Tidak mungkin pakaian ini akan dimiliki oleh istri seorang fakir seperti itu." Salah satu dari mereka bahkan ada yang menginginkan untuk membeli sebuah batu permata yang dipakainya itu dengan harga 1000 dinar, namun ditolaknya karena belum meminta izin kepada suaminya. Sekembalinya dari pesta perkawinan itu, istrinya menceritakan pada suaminya akan kejadian yang dialaminya tersebut. Mendengar kisah itu, Syekh Abul Abbas hanya tersenyum sambil berkata, "Sesungguhnya Allah mampu untuk menutupi kefakiran hambanya yang dikehendakinya." Dikisahkan pula bahwasannya ada salah seorang murid Syekh Abul Abbas Al-Basir yang hendak mengambil bayat dari Syekh Abdurrahim Al-Kinawi sepeninggal Syekh Abul Abbas. Saat Syekh Abdurrahim akan menjabat tangan murid Syekh Abul Abbas tersebut, tiba-tiba dari belakang mihrab keluarlah tangan Syekh Abul Abbas yang melarang Syekh Abdurrahim untuk mengambil bayat dari murid beliau. Syekh Abul Abbas Al-Basir dikenal juga dengan Ibnu Ghazalah atau anak kijang. Ayahnya adalah seorang raja di Maroko. Sejak kecil, Syekh Abul Abbas dikenal sebagai seorang anak yang gemar beribadah. Beliau adalah salah seorang murid dari dua orang tokoh sufi yang terkenal. Mereka adalah Syekh Abu Ahmad Jafar Al-Andalusi dan Syekh Abu Madian Syuaib. Dikisahkan pula tentang alasan beliau diberi julukan Ibnu Ghazalah atau anak kijang. Kisahnya, pada saat dilahirkan, beliau dalam keadaan buta. Melihat anaknya dilahirkan dalam keadaan buta, ibunya bersedih hati takut suaminya tidak mau menerima puteranya yang dilahirkan dalam keadaan buta. Akhirnya anak yang baru lahir itu dibuang ke tengah hutan oleh ibunya, sedangkan ia sendiri pulang ke rumahnya. Saat suaminya pulang dari berburu, ia menanyakan apakah bayi yang dikandungnya itu telah lahir. Si istri menjawab dengan jawaban yang tak sebenarnya, yang mengatakan bahwasannya anaknya telah meninggal sewaktu melahirkan. Maka sang suami menjawab, "Semoga Allah memberikan ganti yang lain." Pada suatu hari ketika suaminya sedang berburu lagi di hutan,
ia dikejutkan oleh seekor kijang yang sedang menyusui seorang bayi manusia. Dalam hatinya tergerak, semoga bayi ini adalah sebagai ganti putraku yang meninggal. Saat bayi itu ditunjukkan ke istrinya, ia terkejut dan menangis sejadi-jadinya. Ketika ditanya apakah sebabnya ia menangis, istrinya menjawab, "Sebenarnya bayi ini adalah putra kita sendiri. Hanya saja kubuang saat dilahirkannya karena ia dalam keadaan buta, dan aku takut kalau engkau tidak mau menerima anakmu ini." Suaminya lantas menjawab dengan perasaan gembira, "Alhamdulillah yang telah mempertemukan kita sekalian kembali." Sejak saat itulah ibunya yang mengasuhnya sampai berumur 7 tahun. Mulai umur 7 tahun, beliau belajar membaca Al-Quran dan ilmu tajwid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.